Oke, sekarang kita coba cek ya. Kalau sudah jalan sih saya sudah tahu lah kelemahannya dari kemarin apa. Nah, ini salah satunya nih ya. AC. Nah, ini AC itu pasti deh ini. Kenapa ya? Ketika saya dapat Aveo itu AC mesti posisinya kompresornya kurang, gimana ya? Kompresinya kurang lah. Terus kemudian ini masalahnya sama aja terus dari dulu ini. Sweet oli atau pompa oli saya kurang tahu ini. Coba nanti kita cek sama-sama. Kalau ngelihat dari gejalanya sih ini sebenarnya bukan sweet oli ya, tapi pompa olinya udah lemah. Ini sering sekali ini di Aveo ini. Nah, ini sekarang kita coba jalan ya. Terus biasanya kalau bermasalah di pompa olinya itu mesin gampang panas, cepat panas mesinnya. Karena olinya nggak naik. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati kalau kita pakai Aveo dengan kondisi pompa olinya lemah, hati-hati. Nanti bisa ke mana-mana ini penyakitnya. Nah, terus kemudian ini ya, setelah dipompa oli, yang saya rasakan sama sih seperti yang dulu lah sebelum-sebelumnya. Ya, ini sekarang kita coba di ini ya, kaki-kaki. Kalau menurut saya Aveo itu peredamnya kurang. Jadi ini kalau kita melewati jalan ini di perumahan ini kan jalannya jelek ya. Nah, ini peredamannya ini kurang. Mungkin suara suara kasarnya jalan ini masih masuk lah. Ya, ini kita udah nyampe rumah. Nah, barusan matiin mesin. Jadi itu ya persoalannya Aveo. Pertama ini yang sudah kita coba tadi, satu, pompa oli ya, itu yang bermasalah dan sering bermasalah di Aveo. Terus kemudian di AC itu mungkin kompresornya itu kurang bagus. Itu Chevrolet, saya rasa berkali-kali deh saya dapat Chevrolet itu kompresor AC-nya itu lemah. Terus kemudian ini ya, ini mungkin kita harus benerin juga nih. Nah, ini yang sering terjadi ini yang pakai ini tuh Chevrolet Aveo, Chevrolet Optra. Jadi dia itu pakai ini ya, penarik ini. Nah, ini biasanya kalah di sini nih. Kalau kita lihat di sininya nih ya, entah ini namanya apa ini, Synchronize apa ya, bukan ya. Nah, di sini tuh kalah itu, sering ini. Jadi kalau ini sih gejalanya kalau masuk gigi 2 susah dia. Jadi kadang-kadang harus narik tuasnya ini dulu ya. Terus itu AC oke. Kalau temperatur nggak ada masalah sih, cuman ya karena olinya naiknya kurang. Kalau mesinnya udah naik temperaturnya, olinya kurang naik ke atas karena pompa olinya. Terus kemudian ini nih kita lihat di sini ya. Ini sering juga terjadi masalah di Aveo. ISC. Ya, ISC-nya sering bermasalah. Nah, kita lihat. Nah, ini baru saya buka mesinnya nih. Baru dapat. Nah, ini ISC ini sering bermasalah ini. Terus sama ini. Ya. Sensor map sensornya ini sering bermasalah. Ini ISC. Nah, ini sensor mapnya. Kalau ngelihat kita di sini sih ya mesin masih aman. Cuman ini kalau kita terusin pakai olinya yang kurang naik, ini lama-lama metalnya kena nanti. Jadi ya segera mungkin kita harus benerin lah di pompa olinya. Nanti kita lihat ya. Kalau interior sih bagus ya. Kalau untuk ukuran tahun 2009 sih bagus interior, bisa dinikmatin lah, bagus.
fitur-fiturnya juga lumayan, cuman ini yang tipe ALS ya, ini nggak ada nih di tombol, di setirnya nggak ada. Cuman ya lumayan lah, seharga 60 juta kita udah dapat mobil seperti ini, bagus lah. Ya, interiornya bagus, bisa dinikmatin lah. Ini kayak apa ya, kayak VW mungkin ya, VW Polo. Interiornya bagus. Ini salah satu plusnya ya, interiornya bagus. Kemudian harganya juga relatif. Kalau kita ngitung apa namanya, ngukur secondnya, ini masih bagus lah dengan harga segitu. 60 juta udah dapat mobil kayak gini. Nah, ini penampakannya bagus lah, lumayan. Cuman yang agak culun ini, kalau kita ngelihat dari samping ini mobilnya kelihatan agak culun. Ya. Ini nggak tahu ini fungsinya apa ini. Ya, kalau kita lihat sih dari depannya lumayan cakep. Oke, sementara itu nanti kita benerinnya di ISC-nya dulu. Oke. Ya, ini kita buka di ISC-nya ya. Kita cek seperti apa. Iya kan? Iya sih, udah kayak gosok begini. Ya coba nanti kita bersihin dulu. Kalau misalkan masih trouble ya nanti kita ganti aja nih ISC-nya. Udah jelek ini. Ya, ini ISC-nya ini. Ini kita cek di throttle. Ya kan? Ini. Throttle-nya aja udah begini nih. Ini udah kotor sekali ini. Udah kemasukan oli juga ini throttle-nya. Nah, ini yang bikin RPM ini kita nggak bisa turun. Kadang-kadang naik turun itu. Ini. Ya, nanti kita bersihin ini throttle-nya. Sekalian ini sama ISC-nya pakai kunci ini ya, L bintangnya. Ya. Karena injektor cleanernya kita habis, ya terpaksa deh pakai bensin dulu kita lapin ya. Kita bersihin, udah bersih ya. Ini dibantu sama asisten. Halo. Ayo. Nah, asistennya ini. Ya, yang selalu ikut ya kalau kita benerin mobil. Ngerawat mobil tuh. Nah, halo, Bos. Halo, Bos. Nah, ini kita ISC-nya ini. Ya, udah bersih juga. Kita coba bersihin dulu. Ya, sementara kita bersihin dulu, belum kita ganti. Terus ini ya lubangnya tadi itu apa namanya, kita bongkar, kita bersihin. Oke, sekarang kita buka filternya ya. Ya, sekarang kita mau cek nih, coba olinya mau naik, olinya naik apa enggak ya. Lihat kita di sini RPM stabil ya. Ini kondisi dengan AC hidup. Nah, ini speed apa namanya, speed olinya mati, apa indikator olinya mati. Kita cek ya. Biasanya kalau apa namanya pompa olinya lemah itu kelihatan kok, apa namanya, olinya nggak mau naik. Kita lihat nih. Ya kering ya, ini olinya nggak naik ini. Biasanya kalau kita tes gini oli ini muncrat, ini nggak ada yang muncrat ke atas. Nah, ini salah satu kelemahan dari Chevrolet Aveo. Ini terjadi. Ini kalau lama-lama dibiarin begini hancur nih mesin. Nah, kita cek itu. Oke, sementara itu untuk ini apa namanya, pompa oli. Nah, itu bisa jadi pengaruh dari sini. Kalau apa namanya, ISC-nya lemah, dia RPM-nya ngedrop. Ya ini nih.
mesin kalau lama-lama dibiarin olinya nggak naik ke atas, suaranya jadi kasar begini. Kalau kita mau cari mobil bekas ya memang harus teliti. Ini dalamnya mesin siapa yang tahu, kita nggak tahu ya. Nanti kita benerin ini, kita cek, kita bongkar dari bawah. Nah, jangan lupa dicek juga airnya, jangan sampai kecampuran oli. Nah, ini kita udah bongkar dari bawah, kita buka. Ini ternyata kruk asnya udah luka ini. Kita cek di itu metalnya ya sudah ada yang luka. Nanti kita ganti juga metalnya. Kalau kruk as bisa dibubut. Nah, ini kita lihat ya, metalnya udah luka. Meskipun lukanya nggak seberapa, cuman pengaruh juga nanti ke mesin, ke suara mesinnya jadi kasar kayak tadi itu. Nanti kita ganti, murah sih ini harganya. Jadi kita ganti semua. Oke. Ini cuma 350 harganya, standar sih, ukuran standar. Oke, sekarang kita mau coba nih mobil. Udah kita benerin semua ya. Ya, oke. Ya. Itu indikator oli udah mati ya. Oke. Udah beres. Tinggal kita cek jalan. Yuk. Nah, ini kita AC. Ya, masih ada sedikit ini. RPM-nya ya. Ini kita udah coba jalannya. Mobil kalau sehat mah enak mobilnya. Nah, kita ini coba jalan ini. Temperatur aman banget, temperatur. AC udah beres. Ini sore-sore rame ini jalannya ini. Menjelang buka puasa, orang-orang pada ngabuburit, yang kerja pulang kerja. Oke, ya, sementara itu kita tadi sudah perbaikan di ISC, kemudian pompa oli udah kita ganti. Sebenarnya pompa oli ini baru, kalau saya lihat kemarin tadi waktu dibongkar itu pompa olinya baru, tapi kenapa gitu loh, dia kok lemah gitu. Jadi ternyata ini permasalahannya dulu itu ketika mobil ini apa namanya di pemilik sebelumnya itu olinya itu dikentelin, jadi supaya suara mesinnya itu dia apa namanya agak redam gitu. Tapi ternyata ketika saya bongkar permasalahannya ternyata banyak sekali ya di Aveo ini. Jadi satu, ketika saya bongkar saya temukan metalnya udah luka ya. Jadi di kruk asnya itu karena metalnya ini kan ngikutin kruk asnya itu, jadi kruk asnya itu udah luka, kemudian ngenain ke metalnya. Jadi karena ya olinya mungkin ya dikentelin, kemudian seharusnya dia naik di switch olinya itu, mungkin dia udah buntu kali ya. Jadi ternyata olinya itu dia nggak mau naik ya, pompa olinya lemah juga sih. Nah, kita udah ganti semua, sekarang udah beres ya. Ini sudah saya coba, udah baik-baik saja lah semua. Terus kemudian AC, memang AC itu ciri khasnya Chevrolet begitu ya. Jadi kalau kita bicara Chevrolet, entah itu di Chevrolet Optra, Chevrolet Nova, Chevrolet Aveo, selama saya pakai
sama Chevrolet ini ya, apa namanya, Spark ya, sama aja. Jadi kendalanya kalau di kompresornya AC itu kurang apa ya, kurang kuat lah, kurang bagus. Memang kalau kita pakai Chevrolet ya lebih baik kaca film kita tebelin. Cuman yang depan ini yang kalau kita tebelin janganlah, ya sesuai standar aja. Cuman untuk meredam panas dari luar supaya kita berkendara juga nyaman, ya kita tebelin ininya apa kaca filmnya. Oke, terus kemudian sebenarnya mobil ini tuh enak loh, dipakai enak, mobilnya nyaman, mobil nyaman. Kalau dengan harga sekitaran 60 juta, misalkan kita ada rivalnya Honda Jazz, pasti kita dapat tahun lebih tua ya. Honda Jazz kita mungkin dapat tahun 2004, 2005 gitu ya. Terus kemudian Hyundai Getz ya, Hyundai Getz dengan 1 juta kelemahannya. Sebenarnya bagus sih Hyundai Getz, naikannya nyaman. Terus kemudian apalagi ya, Peugeot ya 307 ya. Jadi kalau misalkan kita dengan budget 60 juta kita mau hatchback yang tahun muda ya Aveo ya. Memang nyaman, mobilnya nyaman, cuman ya itu tadi kelemahannya. Kalau kita bicara kenyamanan, dia peredamnya kurang. Jadi suara apa namanya, kaki-kakinya itu masih ada yang masuk suaranya. Suara aspal lah ya, itu masih masuk di kabin. Kalau untuk interior banyak yang kita bisa nikmatin, nyaman mobilnya, apa namanya, dilihatnya juga nyaman lah. Kalau kita ngelihat dari luar itu mobilnya kecil, tapi kalau kita udah masuk ternyata luas juga. Saya tinggi 178, naik Aveo nggak sempit ya, cakep mobilnya, enak. Terus kemudian dari segi berkendaranya nyaman, jadi pas lah untuk ukuran manusia sebesar saya ini. Oke, sementara itu ya, nanti kita test drive mobilnya, enak nggak Aveo. Ternyata ya kita lihat aja nantilah seperti apa. Kalau menurut saya sih ya seharga 60 juta ya, tahun 2009, nyaman lah. Oke ya, nanti kita test drive.